Halo semua mahasiswa, selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan tutorial online untuk mata kuliah pengantar akuntansi, di mana topik hari ini adalah akuntansi untuk persekutuan dan perseroan satu. Pengertian perusahaan persekutuan. Persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Nah, ciri hukum persekutuan yang pertama adalah umur yang terbatas, di mana kelangsungan hidup persekutuan berakhir dengan masuknya rekanan atau sekutu baru, pengunduran diri atau meninggalnya sekutu lama, pembubaran sukarela oleh sekutu, atau pembubaran secara terpaksa, misalnya karena bangkrut. Berakhirnya persekutuan tersebut tidak berarti berakhirnya bentuk usaha dan entitas akuntansi. Yang selanjutnya adalah keagenan yang saling menguntungkan, di mana setiap sekutu dianggap sebagai agen bagi seluruh kegiatan persekutuan dengan kekuatan mengikat sekutu lainnya melalui aktivitas yang dilakukannya atas nama persekutuan. Perjanjian persekutuan dapat dibentuk hanya dengan persetujuan lisan sederhana antara dua orang atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha yang mencari keuntungan. Adapun perjanjian persekutuan yang tertulis paling tidak berisikan yang pertama adalah bidang usaha yang dilakukan. Yang kedua adalah hak dan kewajiban setiap sekutu. Yang ketiga investasi awal tiap-tiap sekutu. Yang keempat adalah cadangan untuk tambahan atau pengembalian investasi. Yang kelima adalah cara pembagian laba atau rugi. Yang terakhir adalah prosedur pembubaran persekutuan. Adapun pembentukan persekutuan, yang pertama adalah jangka waktu terbatas, di mana tanggung jawabnya tidak terbatas, pemilik harta bersama, partisipasi dalam pembagian laba dan perjanjian persekutuan. Contoh dari karakteristik persekutuan, contoh soalnya, pada tanggal 21 Oktober 2011, Ali, Budi, dan Cici sepakat membentuk persekutuan yang diberi nama Abuci. Masing-masing anggota sepakat untuk menyetorkan modal dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, Ali menyetor tanah dan bangunan toko sebesar 12.500.000. Yang kedua, Budi menyetorkan barang dagangan seharga 9 juta dan Cici menyetorkan uang tunai sejumlah 8.500.000. Berikut jurnalnya, tanah dan bangunan sebesar 12.500.000, persediaan dari Budi, persediaan barang dagangan sebesar 9 juta, kas dari Cici sebesar 8.500.000. Jadi tanah dan bangunan itu miliknya Ali, persediaan di debit 9 juta, modal Budi adalah 9 juta, kas yang disetorkan oleh Cici menjadi bertambah di debit dan modalnya bertambah sebesar 8.500.000. Beginilah contoh untuk pencatatan jurnalnya. Nah, pembagian laba dapat dibagi merata atau sesuai dengan perjanjian, di mana perjanjiannya adalah persentase pembagian, gaji, bonus, dan lain sebagainya. Nah, akuntansi untuk persekutuan, pembagian laba atau rugi. Yang pertama adalah laba dibagi dengan mempertimbangkan jasa sekutu. Yang kedua adalah pembagian laba dengan memperhitungkan jasa dan investasi sekutu. Yang ketiga, gaji sekutu dan bunga diperlakukan sebagai biaya. Yang keempat adalah laporan keuangan untuk persekutuan. Adapun contoh soalnya yang pertama yaitu dalam anggaran dasar persekutuan dinyatakan bahwa
Anggota persekutuan aman memberikan tunjangan gaji kepada sekutu Amir sebesar 350.000 per bulan, sekutu Anto 200.000 per bulan. Bila ternyata masih ada sisa laba bersih, maka sisa laba tersebut akan dibagikan sama besar, di mana pada tahun ini perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 12 juta, di mana jawabannya adalah perhitungan gaji Amir 350.000 kali 12 sebesar 4.200.000, sedangkan Anto 200.000 kali 12 bulan sebesar 2.400.000. Nah, pembagian labanya untuk Amir dan Anto, tunjangan gajinya 4.200.000, sedangkan Anto 2.400.000, itu totalnya adalah 6.600.000. Sisa labanya adalah sebesar 5.400.000, di mana 12 juta dikurangi dengan 6.600.000. Nah, dibagikan berdasarkan persentasenya ya. Jadi si Amir mendapatkan 2.700.000. Ini kalau sisa labanya dibagi sama rata ya. Ini kalau sisa labanya dibagi sama rata. Tadi di sini di contohnya adalah maka sisa laba tersebut akan dibagi sama rata. Jadi untuk sisa laba Amir 2.700.000, untuk Anto 2.700.000. Jadi laba bersihnya adalah untuk Amir 6.900.000, untuk Anto sebesar 5.100.000, yang jumlahnya adalah 12 juta. Nah, jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi 12 juta di debit, modal Amir 6.900.000 di kredit, modal Anto sebesar 5.100.000 di kredit. Jadi balance ya. Nah, akuntansi untuk pembubaran persekutuan dan likuidasi perusahaan. Yang pertama adalah penerimaan anggota sekutu baru. Yang kedua, penilaian kembali. Yang ketiga adalah goodwill. Penerimaan anggota sekutu baru, yang pertama membeli hak dari salah seorang atau lebih anggota sekutu lama. Yang kedua adalah anggota sekutu baru menyetorkan aktiva kepada persekutuan. Baru penilaian kembali terhadap aktiva perusahaan dengan harga yang berlaku pada saat sekutu masuk ya, adalah hal yang sangat penting karena penilaian tersebut untuk menghindari terjadinya laba atau rugi bagi sekutu yang baru masuk tersebut ya. Nah, ini contoh jurnalnya kas terhadap modal mencatat masuknya sekutu baru. Ya, goodwill adalah nama baik dari perusahaan karena perusahaan mempunyai keistimewaan tertentu, seperti lokasinya strategis, pegawainya rajin-rajin, pelanggannya banyak. Di mana besarnya goodwill biasanya ditentukan atas dasar taksiran saja yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun jurnalnya adalah goodwill berapa, untuk Tuan A berapa, untuk Tuan B berapa, ya, di mana mencatat terjadinya goodwill. Jurnal untuk mencatat sekutu meninggal dunia. Apabila ada sekutu yang meninggal dunia, buku-buku perusahaan harus ditutup, maka yang harus dilakukan adalah menghitung laba rugi yang diperoleh perusahaan untuk periode sampai dengan tanggal sekutu tersebut meninggal dunia. Yang kedua adalah laba atau rugi, selanjutnya dipindahkan ke akun-akun modal perusahaan. Yang ketiga, menutup akun-akun nominal ke akun ikhtisar laba rugi. Yang keempat adalah mengalokasikan laba yang diperoleh persekutuan ke periode sebelumnya dan sesudah sekutu meninggal. Adapun jurnal untuk pencatatannya adalah di debit ikhtisar laba rugi, di kredit adalah modalnya. Modal Tuan A, modal Tuan B, modal Tuan C. Ya, begitu untuk pencatatan pembagian labanya. Untuk memindahkan akun modal dan peripe sekutu yang meninggal ke akun utang,
ya, di debit adalah modal tuan A, prepe-nya di kredit, prepe itu adalah pengambilan pribadi oleh pemilik, dan utang dikredit kepada ahli waris. Nah, likuidasi persekutuan secara umum, proses likuidasi dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, menyesuaikan dan menutup akun nominal seperti prosedur penyusunan laporan berkala. Yang kedua, menjual seluruh aktiva yang ada. Proses ini dinamakan proses realisasi, yang artinya mengubah aktiva non-kas menjadi kas. Ya. Yang ketiga adalah melunasi seluruh utang kepada kreditur. Yang keempat, mengembalikan modal sekutu bila ternyata masih ada sisa kas, di mana ini disebut dengan proses distribusi. Nah, likuidasi persekutuan, akuntansi untuk likuidasi didasarkan pada anggapan bahwa realisasi dilakukan sekaligus dan seluruh utang juga dibayarkan sekaligus. Yang pertama adalah laba atas realisasinya, rugi atas realisasinya di mana tanpa ada modal yang defisit. Yang ketiga adalah rugi atas realisasi di mana ada modal yang defisit. Nah, pengertian perseroan adalah suatu bentuk badan hukum yang ada di Indonesia, di mana perseroan di Indonesia dikenal juga dengan sebutan perseroan terbatas atau PT, yang memiliki pengertian perusahaan yang modalnya terdiri dari zero atau saham. Nah, ada PT tertutup atau private company di mana sahamnya hanya dimiliki oleh kalangan tertentu. Ada PT terbuka atau public company di mana sahamnya dapat dimiliki setiap orang dengan cara membeli di pasar modal atau bursa efek. Karakteristik perseroan terbatas, di mana perseroan terbatas merupakan badan hukum tersendiri. Hak pemilikan pada perseroan dapat dipindahtangankan. Tanggung jawab utang yang terbatas, struktur organisasi tertentu, pengenaan pajak ganda, dan peraturan pemerintah. Adapun struktur organisasi PT yaitu adanya rapat umum pemegang saham atau RUPS, adanya dewan komisaris, dewan direksi, dan sampai dengan karyawan. Modal perseroan terbatas, modal perseroan disebut juga modal saham atau modal zero, di mana saham atau sertifikat saham adalah suatu tanda keikutsertaan dalam modal suatu perseroan. Yang selanjutnya, sertifikat saham sering disebut juga surat andil atau surat peserta atau surat zero. Saham dapat dikeluarkan atas nama atau atas tunjuk, di mana saham atas nama biasanya dikeluarkan pada perseroan tertutup. Pada saham atas unjuk tidak disertakan nama di dalam sertifikat saham. Hak kepemilikan pemegang saham, suara dalam pemilihan dewan direksi, dan tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham, di mana bagian laba perusahaan melalui penerimaan dividen. Adapun jenis saham, ada saham biasa, saham prioritas. Saham prioritas ada dua, prioritas partisipatif dan prioritas kumulatif, dan ada saham lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa. Jangan lupa untuk keaktifannya dalam setiap sesi. Terima kasih.